Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi sahabat semua, terutama sahabat hati Jampang ya. Kita sering kadang mempertontonkan atau memperlihatkan orang lain berbekam, dan ini adalah salah satu tim saya sendiri sedang dieksekusi, sedang dibekam karena ini sungguh tanggal-tanggal sunnah. Jadi kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jadi insya Allah sehatnya dapat, sunnahnya juga dapat ya, gitu. Pahalanya juga dapat insya Allah. Nah, nanti kalau ada banyak pertanyaan, misalkan kenapa, sebentar ya. Kenapa berbekam di tanggal sunnah itu sangat dianjurkan? Tentu Nabi memiliki penilaian tersendiri, karena apa yang Nabi sampaikan itu merupakan daripada wahyu dari Allah. Jadi apa-apa yang Nabi contohkan tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, dan justru membawa dampak yang bermanfaat tentu bagi kita selaku umatnya. Baik, beberapa ilmuwan, teman-teman semua, beberapa ilmuwan mengadakan riset, mengadakan penelitian, kenapa sih Nabi kok nganjurin bekamnya di tengah bulan, kenapa gak di awal bulan, kenapa gak di akhir bulan. Ternyata teman-teman semua, dari apa yang kita ketahui daripada beberapa ilmuwan, ternyata berbekam di tanggal-tanggal sunnah itu satu, memaksimalkan pengeluaran toksin atau racun itu sendiri. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada beberapa cairan yang harus dikeluarkan, yaitu pertama air kencing ya, air seni kita itu harus dikeluarkan karena itu merupakan toksin atau racun. Yang selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah air mata, wasap. Jadi air mata itu harus dikeluarkan. Jadi kalau Anda menangis, bukan Anda rapuh atau lemah, tapi emang air mata itu harus dikeluarkan. Yang selanjutnya juga keringat juga harus dikeluarkan karena itu merupakan salah satu cara pengeluaran toksin. Nah, yang selanjutnya pengeluarannya yaitu, mohon maaf ini agak dewasa, pengeluaran sperma atau air mani itu juga harus dikeluarkan. Bisa dibayangkan kalau ia terus memuncak, apa yang terjadi? Biasanya murang mareng. Apa itu murang mareng? Nanti ya kita bahas detail. Yang selanjutnya atau cairan-cairan yang ada dalam tubuh yang harus keluar yaitu adalah darah. Nah, darah ini bagaimana cara pengeluarannya? Kalau untuk perempuan ya menstruasi. Kalau laki-laki ya salah satunya adalah dengan berbekam. Nah, jadi para ilmuwan menyepakati bahwa darah merupakan salah satu cairan yang harus dikeluarkan, dan pertengahan bulan adalah waktu-waktu yang sangat maksimal. Kenapa? Karena gaya gravitasi bumi lagi meningkat. Jadi seluruh cairan yang ada di permukaan bumi itu lagi bergejolak, lagi memuncak, lagi memanas, dan ia harus dikeluarkan. Salah satunya yaitu adalah darah. Salah satunya itu darah, dan melalui bekam maka maksimallah darah itu keluar. Bagaimana pasang surut gelombang lautan itu maksimal di pertengahan bulan. Jadi berbekam di pertengahan bulan itu memaksimalkan pengeluaran toksin-toksin itu sendiri. Begitu ya. Nah, ini ada kelihatan nggak kan? Tangan aja dulu. Kelihatan ya. Ini adalah proses penjaruman itu tersendiri. Baik, sudah banyak ya video kita yang kita angkat. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa berbekam maksimal banget di pertengahan bulan. Ternyata itu sangat maksimal buat pengeluaran toksin itu tersendiri. Begitu ya. Jadi dari sisi hadis sangat utama, dari sisi medis juga sangat dianjurkan berbekam di tanggal-tanggal sunnah. Seperti itu.
baik bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit ataupun bagi Anda yang tidak memiliki keluhan penyakit tapi ingin meningkatkan imunitas tubuh atau kesehatan. Maka saya anjurkan atau kita anjurkan Anda berbekam di pertengahan bulan. Ini Kang, tak juga lah Kang, supaya kelihatan. Oke ya, ini prosesi bulan ya Kang? Bulan ya? Asli bener ya? Bulan ya? Balik. Coba Kang perlihatin Kang, arahnya kayak gimana? Udah ketutupan. Ya bulu tuh. Coba disekat lah kurang. Di mana ya ente? Dikit. Baik, bismillah sama kita. Orang mana di pandai sih teteh? Semanis. Oke, baik teman-teman, ini sudah perlu ininya ya, udah lumayan banyak nih. Kalau saya termasuk orang yang kalau dibekam itu lumayan banyak. Kang. Punten Kang. Toong, ketinggal itu. Cina ketinggal itu we, saeutik lah. Udah ya, teman-teman. Itu proses daripada bekam. Jadi bekam ini teman-teman perlu diketahui ini bagian daripada sunnah yang Nabi lakukan saat dulu merawat dirinya, saat dulu dia merawat dirinya sendiri, proses penjagaan. Jadi penjagaan kesehatan zaman dulu Nabi dan para sahabat melakukan bekam. Ataupun beliau saat lagi sakit. Saat lagi sakit pun Nabi berbekam. Saat sehat berbekam untuk merawat kesehatan itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa Nabi seumur hidupnya hanya mengalami kondisi 2 kali sakit. Itu pun sakit yang terakhir menjelang masa-masa tua atau mau meninggal. Betapa sehatnya Nabi saking beliau menjaga dan merawat kesehatan itu tersendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Masya Allah, apa yang Nabi contohkan tidak mungkin salah karena itu merupakan daripada wahyu. Tentu selaku kita umatnya, sikap yang harus kita lakukan adalah meniru, mencontoh apa yang Nabi lakukan tanpa harus sesungguhnya membuktikan secara ilmiah dulu. Jadi tanpa harus kita membuktikan kebenaran bekam. Misalkan ya contohnya kebenaran bekam, ya harus ada riset dulu baru saya melakukan, enggak. Sebagai upaya ittiba sunnah atau mendekatkan kita kepada sunnah. Ya tanpa ada penelitian itu pun ya sikap kita seorang yang beriman atau umat Nabi tanpa harus ada itu ya kita harus meyakini dan mempercayai bahwa itu bagian daripada sunnah dan itu baik bagi kita. Ada kebaikan, ada keberkahan di dalam bekam ini. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam sunnah-sunnah yang lain tentunya. Salah satunya adalah sunnah berbekam ini. Semoga Allah sehatkan bagi siapapun yang sakit dan bagi siapapun yang sehat. Semoga Allah jaga kesehatannya, dipakai dalam hal yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.